Stop Press. Tahukah Anda konten majalah Dalian Natolu edisi 223 Februari 2026? Silakan simak berikut ini. Majalah Dalian Natolu edisi 223 Februari 2026 menemui pembaca dengan berbagai berita pejabat daerah, perayaan Natal, bencana, nasional, peresmian, pendidikan, prestasi, apresiasi, kunjungan, komunitas, transportasi, rohani, bona pasogit, dan lainnya. Salam redaksi. Hitaan Leonard Junior, pemimpin redaksi majalah Dalian Natolu mengatakan, untuk edisi bulan Februari 2026, pihaknya menyajikan pejabat daerah, sekretaris daerah, perayaan Natal nasional, bencana, pemberian bonus, peresmian, pendidikan, prestasi, apresiasi, kunjungan, komunitas, transportasi, kesehatan, rohani, cerpen, daerah, bona pasogit, dan lainnya. Laporan utama. Dr. Andus Henry MM Sitompul MSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, membantu Bupati dalam perumusan kebijakan kepala daerah. Dia berperan sebagai perwakilan Bupati dalam kegiatan strategis dengan tugas utama membantu menyampaikan arahan, mengambil keputusan sesuai kewenangan. Dia berperan aktif untuk mengkoordinasikan setiap pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah agar tetap sesuai dengan visi misi Bupati. Laporan khusus Perayaan Natal Nasional 2025. Ketua Panitia Marwara Sirait, di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan persatuan, kerukunan, dan harmoni bangsa Indonesia di tengah keberagaman. Perayaan Natal ini menjadi momentum kehadiran Allah untuk menyelamatkan keluarga di tengah tantangan kehidupan sekarang. Perayaan dilakukan sederhana dengan mengundang 3.000 jemaat tamu kehormatan. Bencana. Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meninjau progres pembangunan jembatan Bailey dan pengungsi korban bencana di Tapanuli Selatan yang hancur diterjang banjir bandang bersama ratusan rumah pada akhir November 2025 lalu. Presiden menunjukkan komitmen pemerintah dalam pemulihan pasca bencana. Presiden menghabiskan malam akhir tahun 2025 bersama para pengungsi. Peresmian. Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, Eporus HKBP, meresmikan tahun orientasi 2026 keluarga sebagai sekolah iman dengan tema transformasi pengajaran iman di tengah keluarga untuk merawat dan mewariskan nilai-nilai Kristiani kepada generasi mendatang. Pada syukuran tahun baru itu, HKBP memberikan penghargaan Person of the Year kepada sejumlah pendeta dan jemaat. Pendidikan. Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, membantu biaya pendidikan SMA, SLB, SMK negeri korban terdampak bencana banjir dan longsor, serta membantu biaya pendidikan bagi orang tua yang anaknya sedang berkuliah dikarenakan banyak yang kehilangan mata pencaharian utamanya. Gubernur juga memperluas sekolah gratis tahap pertama yang dimulai pada tahun 2026. Kunjungan. Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN, mengunjungi Dairi untuk meyakinkan Bupati mempunyai komitmen tinggi Dairi tangguh. Dia ingin mengetahui potensi apa yang dapat dikembangkan karena Dairi merupakan salah satu kabupaten pemilik Danau Toba. Dia mengunjungi beberapa tempat seperti Patung TB Simatupang, Patung Liberty Manik, dan Taman Wisata Iman. Komunitas. Abdul Rahman Gurning, mantan pemain PSMS Medan, terpilih sebagai Ketua Perkumpulan Mantan Pemain PSMS Medan periode 2026-2030 melalui rapat anggota menggantikan Witya Pusen yang telah mengakhiri masa jabatan. Dia menegaskan organisasi ini bertujuan mempererat silaturahmi
antar mantan pemain sekaligus berkontribusi membangkitkan kembali sepak bola Medan dan Sumatera Utara. Transportasi. Wiratoba kapal motor penyeberangan resmi beroperasi di lintasan Ajibata Ambarita. Kapal motor penyeberangan ini diharapkan dapat memperkuat layanan dalam menghadapi peningkatan arus penumpang dan kendaraan. Pengoperasian ini bagian dari upaya peningkatan kapasitas angkut dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat serta wisatawan yang menyeberang menuju Pulau Samosir. Prestasi. Odekta Elvina Naibaho, pelari jarak jauh putri Indonesia, mencetak hat-trick emas maraton putri SEA Games 2025 Thailand. Ia mengungguli pelari Filipina yang finish posisi kedua dan atlet Vietnam yang meraih perunggu. Hasil ini makin menegaskan dominasinya dalam nomor maraton putri Asia Tenggara sekaligus menunjukkan konsistensinya dalam menjaga performa di multi-event. Apresiasi. Dr. Oluan Paniaran Nababan SHMH, Bupati Humbang Hasundutan, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan rasa bangganya kepada atlet wushu nasional Samuel Marbun, peraih medali emas wushu SEA Games 2025 Thailand, serta puluhan atlet dan pelatih berprestasi asal Kabupaten Humbang Hasundutan. Bupati berterima kasih atas berbagai prestasi yang telah mengharumkan nama daerah, provinsi, hingga bangsa Indonesia. Bona Pasogit, Pandiko Timotius Gultom ST, Bupati Samosir, melakukan monitoring pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Sita Pigagan yang dilaksanakan melalui sinergitas anggaran antara pemerintah Kabupaten Samosir dan pemerintah pusat. Masyarakat setempat mengapresiasi langkah Bupati Samosir dalam pembangunan jembatan yang sudah lama dinantikan, bahkan sampai 16 tahun. Prestasi. Wesley Silalai SHMKN, Wali Kota Pematang Siantar, bangga dan kagum terhadap siswa yang meraih prestasi nasional dan internasional. Di usia yang masih belia, para siswa telah mengharumkan nama Kota Pematang Siantar. Dia mengajak para pelajar agar terus rajin belajar sehingga prestasinya bisa semakin meningkat dan semakin mengharumkan nama Kota Pematang Siantar. Pendidikan. Pemerintah Kabupaten Dairi, Bupati Fikner Sinaga, memberikan apresiasi bantuan pendidikan beasiswa yang berprestasi dengan masuk ke sekolah unggulan dan pemberian dana insentif untuk 30 orang guru di daerah tertinggal, yakni Kecamatan Tanah Pinem dan Kecamatan Silai Sabungan. Bantuan ini merupakan bentuk pengakuan pemerintah daerah terhadap dedikasi siswa dalam mengembangkan potensi diri. Rohani. Pendeta Dr. Luhut P. Hutajulu MTH, Pendeta Emeritus HKBP, menyajikan tulisan, "Bisakah bencana menjadi berkat? Allah tidak menyebabkan terjadinya bencana alam. Dia malah prihatin kepada para korban bencana. Nanti bencana alam dan semua penyebab penderitaan lain akan disingkirkan oleh kerajaan Allah. Tapi sekarang Allah memberikan penghiburan kepada semua orang yang terkena dampak bencana alam." Cerpen. Rosdiana Hutapea SPD, cerpenis wanita Batak, menyajikan cerita pendek dengan judul Perpisahan. Rita menebalkan muka menghadap bos tempatnya bekerja. Biaya perpisahan kedua anaknya diceritakannya. Untuk bos laundry itu mengerti karena dia sendiri mempunyai anak yang lulus dan juga akan mengadakan perpisahan di sekolahnya. Lagi pula, menurutnya Rita merupakan pekerja baik dan bertanggung jawab. Rohani. Pendeta Tonggor Sian MTH, Pendeta Gereja Kabar Baik Indonesia, menyajikan tulisan Gereja dalam Pusaran Kecerdasan Buatan bagian kedua. Penulis menyoroti dalam pemahaman rumpun teologi Kristen yang berlandaskan Alkitab dalam merespon perkembangan teknologi komputer yang melahirkan suatu terobosan baru, yaitu kecerdasan buatan
Artificial Intelligence. Demikian DNT TV Channel menyampaikan konten Majalah Dalian Natolu edisi 223 Februari 2026. Semoga dapat menyenangkan hati para pembaca sekalian. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.